Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam daring di pembelajaran PKN. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengawali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab 5, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan submateri yang akan kita bahas pada hari ini, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ditakdirkan dan dianugerahkan kondisi wilayah tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis yang strategis, yaitu di jalur lalu lintas perdagangan internasional, di mana kita diapit oleh benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, hal ini disertai dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang melimpah baik di daratan maupun lautan. Di samping itu, kondisi masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, serta perbedaan golongan dalam masyarakat. Pada bahasan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Kita lanjutkan anak-anak. Untuk yang pertama, kita bahas dulu harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Seperti halnya konser musik, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Nah, terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing anak-anak. Berupa apa? Berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain sebagainya yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Selanjutnya, yang kedua adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket, atau mall? Barang-barang apa saja yang diperjualbelikan di sana? Tentu banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah. Tetapi kalau sudah berada di pasar, beraneka ragam barang-barang tersebut
bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Ternyata begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam. Sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang masyarakat yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Dengan cara apa anak-anak? Nah, caranya dapat dilakukan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Nah, anak-anak patut bersyukur ya kalian masih dapat mengenyam bangku pendidikan di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Nah, kita tahu ya bahwa ada peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perempuan tentunya memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam masyarakat di kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Nah, kesederajatan atau kesetaraan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Nah, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya saja, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer atau penata rias. Nah, dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama ya anak-anak untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan
sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baiklah anak-anak, itu dia tadi bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat memberikan kalian pengetahuan lebih dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di semester genap ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.